Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang dirahmati Allah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang luar biasa pada pagi ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang karenanya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting di pagi ini sebagai hamba Allah yang beriman. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, 2 Sabtu ini, Sabtu pekan yang lalu dan Sabtu kemarin, saya secara pribadi mendapatkan pelajaran yang luar biasa untuk sebuah kejadian yang sama yang terjadi 2 kali. Pada Sabtu kemarin, mungkin kita semua juga sudah tahu, salah seorang putra dari Bapak Haji Hilmi Reza berpulang ke rahmatullah. Dan beliau kalau tidak salah sakit karena kanker selama hampir 1 tahun lebih begitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, kemudian menerima seluruh amal baiknya, dan kemudian menempatkannya di Jannatun Naim. Sabtu kemarin, persis kemarin pada jam 9 pagi saya berangkat ke Malang menyenguk teman saya yang sakit. Beliau adalah Kiai Haji Abror Rusdi Rifai, salah seorang pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum di Malang. Jam 12 saya nyampe Malang, tapi jam 1 saya baru diperkenankan masuk karena posisi teman saya ini ada di ICU. Dan kemudian saya masuk di situ hampir 1 jam saya di ICU, berbincang-bincang dan seterusnya. Tepat pukul 2 saya meninggalkan rumah sakit. Persis ya 2 jam setelah saya meninggalkan rumah sakit, ketika saya masih dalam perjalanan pulang di jalan tol itu saya mendapatkan kabar
teman saya ini wafat untuk penyakit yang sama sebagaimana yang diderita oleh putranya Pak Haji Hilmi Reza, yaitu kanker. Dalam perjalanan pulang itu saya tidak bisa berbicara apa-apa, ketenggengan begitu. Artinya demikianlah kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja, dan kita juga tidak bisa memperhitungkan bagaimana itu bisa terjadi, karena semata-mata semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi berpikir itu sebabnya kenapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang persoalan kematian itu selalu dikaitkan dengan pelajaran. Ya, dikaitkan dengan pelajaran. Jadi tidak hanya ansih Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peristiwa yang bernama kematian itu, tapi pada saat yang sama selalu dikaitkan dengan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Karena pada saat yang bersamaan mungkin akan kita jumpai, dan mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari kematian itu, padahal semua kita meyakini kematian itu akan datang suatu ketika dan tidak pernah memberitahu kita kapan datangnya. Ada sebuah hadis dhaif, ya. Jadi hadis ini dhaif, lemah, tetapi dari sisi makna saya sangat tertarik hadis ini. Dan hadis ini mungkin sering kita mendengarkan gitu. Tapi saya menyampaikan pada kesempatan ini hadis ini dhaif gitu. Jadi dalam hadis itu dikatakan kafa bil mauti wa'idhon wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Jadi di penggalan pertama itu kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Jadi meskipun hadis ini dhaif, ini maknanya benar. Karena memang nyatanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berbicara tentang kematian itu dikaitkan dengan pelajaran. Yang kedua, wakafa bil yaqini ghinan. Dan cukuplah keyakinan itu sebagai sebuah kekayaan. Ya, cukuplah keyakinan itu sebagai sebuah kekayaan. Kenapa Bapak sekalian? Karena nanti yang akan menemani kematian kita saat kematian itu datang, itu bukan harta kekayaan yang bersifat materi yang kita miliki sekarang. Tapi yang menemani adalah keyakinan kita, akidah kita. Sejauh mana lurusnya keyakinan kita, sebagaimana sejauh apa lurusnya akidah kita. Maka itulah nanti yang akan menentukan kematian kita ini husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Dan kemudian di penggalan terakhir, wakafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Lihat urutannya, ya. Kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu sebagai sebuah pelajaran. Wakafa bil yaqini ghinan, dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Wakafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Artinya kalau orang itu ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka laksanakanlah dua berikutnya ini, yaitu cukuplah keyakinan itu sebagai sebuah kekayaan. Jadikanlah keyakinan itu sebagai sebuah bekal untuk menjemput keyakinan. Wakafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya disibukkan oleh hidayah, disibukkan oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada kesibukan lain, ya, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Bapak Ibu sekalian,
dan saya kira ini peringatan buat kita semuanya, termasuk saya pada kesempatan ini. Sekali lagi begitu ada kesibukan lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan dan naudzubillah kematian itu akan datang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, kematian itu datang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Pada dasarnya memang dari awal kematian itu tidak menyenangkan secara materi. Begitu pula tidak menyenangkan secara kejiwaan. Begitu seseorang cara menjemputnya itu salah. Makanya saya kira ya saya pengalaman di 2 hari Sabtu ini saya akhirnya berpikir keras ya, betapa pentingnya kita selalu mengingat-ingat kematian ini dalam rangka untuk memotivasi kita di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingatnya dalam konteks kemudian kita bisa mengalami stres dan seterusnya karena trauma, bukan karena ya kita ini trauma atau tidak trauma dengan kematian itu pasti akan datang. Lah kalau sama-sama akan datang, kenapa kita pakai trauma itu? Ya, saya kira ini ya pelajaran buat kita semuanya, ya kan? Betapa pengalaman-pengalaman seperti itu akan memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Makanya saya beberapa kali dalam sebuah kegiatan seperti ini saya sampaikan, itu sebabnya di dalam Al-Qur'an kenapa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an itu yang ketika Allah berbicara tentang kematian itu berbicara dalam konteks yang menakutkan. Coba, di mana ada ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang kematian kemudian menakutkan? Tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Memang kematian itu bagi seorang mukmin enggak perlu ditakuti. Ya kan? Justru kalau ada orang yang takut kepada kematian, itu orang sakit. Ya, itu orang sakit. Makanya kalau kita lihat ada 2 penyakit yang nanti akan banyak dialami orang-orang di akhir zaman, yang gara-gara penyakit itu mereka akan terpecah belah dan seterusnya. Apa penyakit itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi takut mati itu penyakit. Ya, dan itu sebabnya kenapa ketika Allah berbicara tentang kematian di dalam Al-Qur'an, itu tidak ada yang disampaikan oleh Allah dalam konteks yang menakutkan. Tapi yang banyak kita jumpai ayat-ayat kematian di dalam Al-Qur'an itu selalu terkait dengan mengkaitkan kematian itu dengan motivasi kehidupan. Ya. Jadi mengkaitkan kematian itu dengan motivasi kehidupan. Bagaimana kematian itu menjadi semangat bagi seseorang untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya sehingga dia senang, sehingga dia bahagia ketika kematian itu datang, karena dia menjemputnya dengan bekal yang cukup. Makanya saya ulang ya 3 kalimat di dalam hadis tadi, kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Wa kafa bil yakini ghinan. Dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan. Dan cukuplah ibadah itu sebagai sebuah kesibukan. Ketiganya ini ketika kemudian sudah ya terjadi internalisasi dalam diri kita sekalian, maka insya Allah kapanpun kematian itu datang, kita insya Allah akan menjemputnya dengan sukacita dan menyenangkan begitu. Nah, oleh karena itulah maka kenapa di dalam bab yang terkait dengan kematian ini selalu ada perintah bagi yang hidup itu untuk membersamai jenazah. Disuruh memandikan, disuruh mengkafani, disuruh mensolati, disuruh menguburkan, ya. Dan kita diperintahkan untuk itu. Bahkan pahalanya besar sekali ketika ada orang yang ketika ada jenazah itu dia bisa mensolatkan sekaligus bisa menguburkan. Wallahu a'lam bishawab, menurut saya semata-mata bukan persoalan pahalanya itu ya. Bukan berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana yang hidup ini bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang cepat atau lambat peristiwa itu juga akan mereka alami. Nah, sekalian ya saya kira mungkin itu ungkapan hati saya selama 2 Sabtu ini.
mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kematian ini menjadi cara kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan ya, kita pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah adab sesungguhnya ini. Jadi ini adalah adab berbicara. Ya, adab berbicara. Adab ini sederhana kelihatannya. Ya, sederhana sekali. Tapi justru di dalam Al-Qur'an itu mendapatkan posisi pembahasan yang sangat penting dan bahkan dikaitkan dengan eksistensi orang-orang yang beriman. Karena kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, peristiwa ini, ya, peristiwa yang terkait dengan adab pembicaraan rahasia ini atau adab bernajwa ini, itu terkait dengan dua kelompok musuh Islam yang ada pada saat itu, yaitu kelompok orang-orang munafik dan kelompok orang-orang Yahudi, ya, yang sampai sekarang masih belum selesai mereka mengagresi Palestina, begitu ya. Baik, kita mulai aja pembahasannya. Apa itu najwa? Ya, najwa itu apa? Sesungguhnya najwa ini, Bapak sekalian, itu masih ya bisa jelek dan bisa baik, begitu ya. Pembicaraan rahasia itu kan bisa jelek bisa baik kan. Tidak semua pembicaraan rahasia itu jelek. Tapi kita lihat di sini. An-najwa hiyat takattumu wal israru bil kalam wa ikhfa'uhu anin nasi sawa'un kana bainatsnaini au jamaah. Najwa adalah menyembunyikan dan merahasiakan pembicaraan kepada orang lain, baik antara dua orang atau lebih. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya ada 3 orang, ya. 2 orang ini melakukan pembicaraan rahasia tanpa diketahui yang satunya. Tanpa diketahui yang satunya, padahal yang satunya itu juga ada di situ. Gitu. Padahal yang satunya itu ada di situ, gitu. Itu. Mungkin pakai dengan bahasa sopan, sik ya, aku tak ngomong di mbak iki, kau nyingkir ya dhisik, gitu. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, seandainya kita dalam posisi itu kira-kira gimana? Ya kan? Kira-kira kita gimana? Itu loh pembahasan di ayat ini tuh bab seperti itu, gitu. Jadi ada 3 orang, ya sekalian, 2 orang melakukan pembicaraan rahasia, ya kan, yang tidak boleh diketahui oleh 1 orang yang lain. Gitu. Itu adalah najwa. Itu. Nah, ternyata persoalannya ini menjadi besar, ya sekalian, karena memang yang dibicarakan itu hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan orang yang tidak diajak bicara ini punya dugaan macam-macam. Engko nang kate anu aku ya, engko nang kate gitu loh. Nah, bayangkan bab sederhana seperti itu ada pembahasannya di dalam Al-Qur'an. Nah, coba kita lihat di sini. Di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-8 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa, tsumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul." Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi isi pembicaraan rahasia, ya kan, yang terjadi ketika konteksnya ayat ini itu ada 3, yaitu pembicaraan rahasia kaitannya dengan perbuatan dosa, pembicaraan rahasia terkait dengan permusuhan, dan pembicaraan rahasia terkait dengan kedurhakaan kepada Rasul. Nah, kita lihat ini sabab nuzulnya ayat itu. Ya, yang agak mirip-mirip sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Karena bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal yahud muwada'ah. Ya. Jadi dulu ya antara Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi itu ada perjanjian. Jadi ada perjanjian damai maksudnya itu.
tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang, ya, tidak saling menjelek-jelekan dan seterusnya. Itu tertulis perjanjian itu, ya, tertulis perjanjian itu gitu. Nah, tapi ya itulah dasarnya orang Yahudi yang memang di dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sering menyalahi kesepakatan gitu. Wa kanu idza marra bihim ar-rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam jalasu yatanajawna bainahum. Ya. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi ini, ketika lewat di depan mereka orang-orang yang beriman dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini duduk-duduk dan melakukan pembicaraan rahasia di antara mereka tanpa diketahui oleh orang yang beriman ini. Hatta yadhunnul mu'min annahum yatanajawna biqatlihi. Sampai-sampai orang yang beriman ini menyangka, menduga, jangan-jangan mereka ini melakukan pembicaraan rahasia untuk mau membunuh saya, gitu. Untuk mau membunuh saya. Kenapa? Karena orang-orang beriman ini tahu tentang karakter mereka, yang suka menyalahi perjanjian, ya kan? Yang suka membuat makar. Kemudian mereka melakukan pembicaraan rahasia di situ tanpa diketahui orang yang beriman, sehingga sahabat Nabi yang lewat itu, wah jangan-jangan dia mau membunuh saya ini, gitu kan? Au bima yakrahul mu'min. Atau jangan-jangan mereka ini melakukan pembicaraan rahasia terkait dengan apa yang kita tidak suka. Terkait dengan apa yang kita tidak suka, yang orang mukmin itu tidak suka. Nah, Bapak sekalian, kan kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi kan di kita. Ya, kemudian ya, enggak kuat ini yang melakukan pembicaraan rahasia ini sampai kemudian memalingkan kerdipan matanya kepada orang yang tidak ikut diajak bicara itu. Nah, gitu kan. Nah, tentu ketika dia melihat peleroan mata dari yang berbicara ini, pasti itu maksud saya. Biasakan ini terjadi? Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan kemudian, mari sik, wongi teko, gitu kan? Itu loh najwa itu. Dan itu haram. Nah, kecuali nanti apa yang tidak haram ada. Ya. Wongi teko gitu kan. Sering kan begitu kita? Nauzubillah gitu ya. Fa idza ra'al mu'min, maka ketika orang mukmin tadi melihat hal tersebut, khasyahum. Ya. Orang mukmin ini takut lewat situ gitu. Fataraka tariqahu. Maka orang mukmin itu akhirnya tidak lewat jalan itu. Ya. Tidak lewat jalan itu. Gitu. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin najwa. Maka saat itulah Rasulullah SAW melarang mereka untuk melakukan najwa. Gitu. Jadi sebagaimana kesepakatan tidak saling mengganggu gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi itu untuk tidak melakukan najwa. Ya, untuk tidak melakukan najwa, tidak melakukan pembicaraan rahasia ketika ada orang yang beriman lewat. Itu kesepakatan mereka. Ya, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi sebagaimana di awal hadis ini. Ya. Nah, falam yantahu. Mereka tidak mengabaikan, tidak menghiraukan larangan Rasulullah ini. Wa'atu ilan najwa. Dan terus-menerus mereka ini melakukan najwa. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya surat Al-Mujadilah ayat yang ke-8 ini. Gitu ya. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-8 ini. Jadi sekalian, ya mungkin ini sesuatu yang kita tidak menganggapnya penting untuk kita ketahui ya, karena begitu sederhananya. Tapi ternyata ini mendapatkan pembahasan yang luar biasa di dalam Al-Quran agar orang-orang yang beriman menjauhi ini. Ya, menjauhi ini. Kenapa? Najwa itu dari setan. Ya, najwa itu pembicaraan rahasia itu dari setan. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidzarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan supaya orang-orang beriman itu berduka cita. Supaya orang-orang beriman itu sedih. Sedangkan pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Artinya rencana-rencana rahasia yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman ini, dan tentu rencana-rencana itu adalah rencana-rencana yang tidak baik, ya, sekalian, itu kan membuat sedih orang-orang yang beriman. Ketika kemudian mereka harus berada di tengah-tengah orang yang melakukan pembicaraan rahasia membahas mereka ini, begitu. Nah, kenapa disebut dari setan? Karena disitulah setan akan mengganggu kedua-duanya. Ya. Setan akan mengganggu yang berbicara itu dengan cara terus ngomong gitu kira-kira. Teruskan, enggak apa-apa. Sikat aja gitu ya. Nah, sementara yang tidak diajak ngomong, iku ngrasani kon itu. Itu yang disebut oleh Allah di sini dengan liyahzunal ladzina amanu. Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Nah, Bapak sekalian, ya, sekarang ini kalau kita lihat najwa itu sudah bukan pembicaraan rahasia lagi itu. Tapi sudah dibuat terbuka. Sehingga ada istilah ini menjadi rahasia umum. Ya kan? Sakjane kan nek wis dadi rahasia umum kan wis gak rahasia mana gitu. Harusnya kan? Tapi ada istilah rahasia umum, sehingga semua orang itu tahu. Dan sekalian, itu pula yang sekarang ini banyak kita saksikan. Na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita ini, ya kita anggap kita yang melakukan ya, na'udzubillah mudah-mudahan tidak, itu sering kemudian mencederai saudara-saudara kita ini dengan cara kita melakukan pembicaraan rahasia tentang kondisi mereka. Ya, tentang kondisi mereka. Ya, sehingga kemudian di suatu tempat misalnya ada orang yang lapon gak nang masjid, aku nang masjid mesti dirasani karo arek-arek gitu. Sing jarene ngene dan seterusnya. Ya, saya pernah terus terang diadui begitu. Oke, sekarang gini aja, kalau gitu kamu ke masjid yang lain. Pokoknya jangan sampai kemarahanmu kepada orang Allah yang kamu jadikan bemper gitu. Ya, terjadi ini. Lah pokoknya gak nang masjid. Aku mesti nang masjid mesti dirasani. Karuan ngomong ngoblak-blakan nang agung lho. Apa kesalahan saya yang perlu saya perbaiki? Banyak kan Bapak sekarang itu terjadi. Dulu pada masa Rasulullah SAW ini banyak dilakukan oleh orang-orang munafik dan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Sampai turun ayat-ayat ini. Ya kan? Jadi pembicaraan rahasia itu. Ya. Nah, ini. Nah, sekalian kalau kita lihat di dalam ayat ini, betapa setan itu akan sangat suka dengan orang yang melakukan begini. Ya, melakukan begini ini. Lihat sekarang ini. Kita ini mau momentum besar ini, ada pemilu, ada pileg, ada macam-macam dan seterusnya. Ya kan? Dan bab-bab seperti ini akan sering terjadi itu. Ada istilah yang bernama black campaign itu. Dan ini bisa dilakukan siapa saja. Ya. Dari golongan mana saja. Ya, dari partai mana saja bisa melakukan ini. Apa yang disebut dengan black campaign ini? Jadi membuat kampanye hitam. Dan kampanye hitam itu rata-rata sekalian itu tidak berdasarkan fakta. Ya kan? Kampanye hitam itu rata-rata tidak berdasarkan fakta. Jadi seperti itu. Itulah sehingga kemudian agenda-agenda dan momentum-momentum seperti ini, itu kalau kita tidak bisa mensikapinya secara baik dan bijak, itu akan terjadi perpecahan di antara kita. Ya, ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, ini gara-gara pilpres ini terpecah belah orang-orang. Saya bilang jangankan gara-gara pilpres, gara-gara pilkades ada seorang suami cerai sama istrinya. Ojo mana perkara pilpres, ojo mana perkara pilek gitu. Ya. Jadi seperti itu. Itu kan awalnya dari sini semuanya. Ya kan? Rata-rata awalnya dari
Sini semuanya. Kita mengenal itu, ya. Ada black campaign dan seterusnya itu. Kampanye hitam dan seterusnya itu untuk menjatuhkan lawan. Sebetulnya sih nggak ada masalah ketika itu kemudian tersampaikan secara baik untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran atau program-programnya yang tidak benar, nggak ada masalah itu. Tapi kan jarang yang seperti itu. Yang disikat kan mesti pribadinya. Ya kan? Yang disikat adalah pribadinya. Begitu saya tidak suka kepada seseorang, sebagus apapun orang itu perilakunya, pasti kan akan saya jelekkan orang itu. Kan rata-rata seperti itu. Dadi api oyo opo wong sing dibenci, iku wis gak ketok blas api itu. Ndak kelihatan sama sekali baiknya. Ya, sementara ada ayat yang berbunyi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Ya, dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil kepada kaum itu. Ya. Adil ya maksudnya dia tetap punya kebaikan, dia juga punya kekurangan. Tapi begitu seseorang membenci seseorang yang lain, kebaikannya itu kan jadi hilang sama sekali kan. Nah, rata-rata awalnya itu pasti dari sini. Makanya disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan. Untuk apa? Untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Ya. Bersedih gitu. Ah, itulah ya najwa yang tidak diperbolehkan tersebut. Nah, ini ada hadis-hadis yang menunjukkan haramnya najwa. Wala yahillu, ini hadis panjang saya ambil yang terkait dengan najwa ini ya. Wala yahillu li salasati nafarin yakununa bi ardi fulatin yatanajatnani tuna sahibiha. Dan tidak halal bagi 3 orang yang sedang berada di padang Sahara, jadi mungkin sedang musafir gitu bepergian, 3 orang ya. Kemudian ya 2 orang di antara mereka berbicara tanpa melibatkan teman mereka yang lain. Sampai seperti ini. Ya tidak halal kan berarti haram. Semua ulama mengatakan yang dimaksud tidak halal di sini adalah haram. Ya. Tetap dilibatkan temannya itu. Bayangkan bagaimana nelongsonya misalnya ya. Di tengah-tengah padang pasir seperti itu mereka bertiga, 2 orang berbicara yang satunya tidak dilibatkan di dalam pembicaraan itu. Ya. Salah satunya tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu. Makanya di tempat yang lain itu dibolehkan, tapi minta izin. Ini ada pembicaraan internal di antara kita, kaitannya dengan keluarga kita, berdua ini, mohon maaf ya. Gitu. Supaya apa? Supaya dia tahu konteksnya. Karena kalau yang satu ini nggak tahu konteksnya, yang ngerosok-ngerosok tadi itu, ya, setan akan menggoda dia. Iku ngrasani kon iku. Ya, dan 2 orang juga begitu akan digoda oleh setan. Serasa nono wae enggak melok, enggak ikut di dalam pembicaraan itu kok. Coba sekalian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang kedua, ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha fala yatanajatsnani tunal akhar hatta takhtalitu bin nas." Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Ini muttafaqun alaih hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian bertiga, maka janganlah berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bergaul dengan manusia." Maksudnya sampai kalian ya sampai yang lainnya juga ikut. Karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Lihat sekalian, sederhana sekali kan ini. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis ini, ya ada banyak pelanggaran-pelanggaran sosial yang potensial dilakukan orang, tapi orang itu tidak merasa itu adalah pelanggaran sosial yang terkait dengan masalah syariat. Ya, jadi ada banyak pelanggaran-pelanggaran sosial yang seringkali orang itu tidak merasa itu adalah pelanggaran sosial,
Padahal pelanggaran sosial itu sangat terkait dengan syariat. Syariat agama maksudnya. Nah, di sini ini. Ya, sederhanakan ini. Jika kalian bertiga, maka jangan dua di antara kalian berisi-bisi dan meninggalkan yang lain sampai semuanya ikut. Karena itu ketika terjadi, maka akan membuat sedih orang yang tidak diajak bicara tersebut. Nah, sekalian, ya bab-bab seperti ini, sebagaimana tadi saya katakan di awal, akan sering kita jumpai. Gitu, ya, yang terjadi. Apalagi kemudian sekarang ini sudah ada teknologi yang sangat luar biasa yang sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah dalam pengajian Jumat malam, yang kita itu bisa mendesain orang untuk mengatakan sesuatu, padahal orang itu tidak mengatakannya. Ya, sekarang ada namanya artificial intelligence. Ya, saya yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu saya bisa pidato bahasa Jepang. Ya, dan itu kan sudah banyak korbannya kan. Dia nggak bisa bahasa Arab sebetulnya, tapi kemudian dia bisa fasih berbicara bahasa Arab. Dan kemudian dia mengumumkan, wah luar biasa ini bisa bicara bahasa Arab. Nggak bisa bicara bahasa Arab. Sekarang siapa yang kepingin begitu? Ada teknologinya. Gak iso bahasa Inggris, belas kelepas, iso pinter bahasa Inggris. Ada namanya artificial intelligence itu. Nah, kalau yang terkait dengan bahasa dan seterusnya, ya, is okay sih, itu barangkali nggak begitu besar bahayanya. Bayangkan, naudzubillah, tsumma naudzubillah, ada orang soleh, orang ini baik, tapi kemudian dia ceramah, yang ceramah itu isinya meso. Tahu meso ya? Jadi meso, ya semua pokoknya apakah ngungkap nama-nama binatang yang ada di kebun binatang itu dan seterusnya ya. Itu bisa disetting gitu. Sehingga akhirnya, ya Allah, wong iki prasoko apik iki. Lah kok saiki ceramah ngene, ngungkap-ngungkap jenenge binatang-binatang di kebun binatang. Padahal itu adalah settingan. Dan itu bisa. Ya, dan itu bisa. Orang berbicara kotor padahal dia tidak mengatakannya. Ketika mau mendowngrade dan menjelekkan orang lain. Bahaya enggak itu? Dan bisa persis begitu bibirnya ini, pergerakan bibir itu. Ya. Makanya saya pernah mengambil contoh dulu, ada seorang presiden Amerika namanya Donald Trump, ya. Tiba-tiba dengan meledak-ledak dia pidato bahasa Arab. Ya. Dan semua tahu kan enggak mungkin dia bisa bahasa Arab. Tapi itulah yang terjadi. Ya, makanya ketika Ronaldo bergabung dengan kesebelasan An-Nasr, kan langsung viral itu lagu sholawat yang dinyanyikan oleh Ronaldo. Ya kan? Demikian Bapak sekalian. Ya, dan tentu ya ini tetap istilahnya dua kemungkinan itu, bisa digunakan jelek, bisa juga digunakan baik begitu. Ya, itu ya hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, agak mirip-mirip semuanya ini, tapi sengaja ini saya tampilkan ya karena betapa urgennya bab ini gitu. La yatanajatsnani dunas tsalits fa inna dzalika yu'zil mu'min wallahu yakrahu adzal mu'min. Ya. Janganlah dua orang bernajwa tanpa melibatkan yang ketiga. Karena hal itu menyakiti seorang mukmin, sementara Allah membenci jika seorang mukmin itu disakiti. Ya, kita lihat kan mirip semuanya kan? La yahillu li salasatin idza kuntum salasatan. Ya. Ya, la yatanajasnani dunas salis. Mirip-mirip semuanya dengan riwayat yang berbeda-beda dan semuanya sahih. Apa maknanya ini? Ya, apa maknanya ini? Ketika ada hadis berulang-ulang untuk sebuah tema yang sama dengan riwayat yang berbeda-beda dan semuanya sahih, berarti ini bukan persoalan sederhana. Ya, berarti ini bukan persoalan sederhana. Tapi kadang-kadang Bapak sekalian, persoalan yang tidak sederhana itu sering dianggap sederhana sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sebetulnya itu bukan sederhana. Kenapa? Apa buktinya?
Ada hadis. Ada beberapa hadis dengan riwayat yang berbeda-beda, dengan tema yang sama, ya kan? Dengan tema yang sama dan semuanya sahih. Tidak ada yang dhaif. Ini sekali lagi bukan persoalan sederhana, meskipun banyak orang menganggapnya ini sederhana. Karena menganggap ini sederhana, sehingga ini kemudian biasa dilakukan, bahkan sengaja men-setting, mendesain agar ini dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW, sebagian yang dilakukan orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu, ya kan, menjadi jebakan bagi orang-orang yang beriman. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Masjid Dhiror. Ya, jadi masjid yang berbahaya itu. Bisa kita bayangkan tuh. Ya, masjid yang berbahaya. Jadi ada seorang munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Membuat masjid ya. Ya. Dan masjid ini didesain sedemikian rupa, kalau menurut sejarah gitu ya, masjid itu enggak jauh dari Masjid Quba. Ya, berarti posisinya ada di Madinah. Ya. Bersekutulah ini orang-orang munafik untuk membuat masjid itu, dan seolah-olah bagus. Mereka menginginkan Rasulullah yang kemudian meresmikan masjid itu, atau yang Rasulullah diundang untuk melakukan sholat di situ. Padahal Rasulullah itu mau dicelakai di situ. Sampai akhirnya turunlah ayat di surat At-Taubah itu, la takum fihi abadan gitu. Muhammad, jangan pernah kamu sholat di situ. Ya. Karena apa? Itu masih jebakan. Itu kan dimulai dari sini. Pembicaraan rahasia ini kan. Bayangkan membuat masjid kan biayanya besar itu. Ya kan? Untuk ukuran saat itu. Dan mereka bukanlah ahlul masjid. Gitu. Ya kan? Mereka bukan ahlul masjid. Mereka orang munafik. Apa ciri orang munafik itu? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat itu dilakukan dengan bermalas-malasan. Jadi nggak ada ceritanya orang munafik itu ahlul masjid. Lu kok tiba-tiba membuat masjid, ya, yang kemudian mau mengundang Rasulullah SAW. Ya, Jibril turun dan kemudian menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah SAW. La takum fihi abadan gitu. Muhammad, jangan sekali-kali kamu sholat di situ. Itu jebakan buat kamu itu. Kamu mau dicelakai di situ. Dari mana itu awalnya? Kan dari pembicaraan rahasia yang mereka lakukan untuk menjebak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian, ada hadis-hadis yang lain. Saya sengaja menampilkan yang tiga ini. Saya ulang sekali lagi. Begitu ada satu hadis. Nah, begitu ada hadis yang jumlahnya banyak untuk sebuah tema yang sama, ya kan? Dan semuanya sahih. Berarti ini bukan persoalan sederhana. Ini adalah persoalan penting di mana kita sebagai orang-orang yang beriman harus memperhatikan persoalan ini. Nah, sekarang kapan najwa itu dibolehkan? Ya, kapan pembicaraan rahasia itu dibolehkan? Untuk tema apa pembicaraan rahasia itu dibolehkan? Itu ada tiga ini. Gitu ya. Di dalam ayat yang ke-114 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya. Jadi inilah yang dibolehkan itu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi tidak ada kebaikan dari sebagian besar najwa mereka ini. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Illa, kecuali man amaro bisodakotin. Kecuali yang memerintahkan untuk ketika pembicaraan rahasia itu berisi tentang perintah untuk melakukan sodako. Melibatkan orang kan sodako itu. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang. Jadi kalau orang itu melakukan bisik-bisik, melakukan pembicaraan rahasia untuk merencanakan sebuah konsolidasi keterlibatan orang untuk meringankan beban orang lain, itu dibolehkan.
Itu dibolehkan itu. Ya. Au ma'rufin, atau dalam rangka mengkonsolidasi orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Ya, untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Itu. Au islahin bainan nas, atau dalam rangka melakukan islah di antara orang-orang yang berseteru. Jadi kalau kemudian konteksnya untuk ini, itu dibolehkan. Yang pertama, man amaro bisodakotin. Ketika pembicaraan rahasia itu kemudian ya membicarakan tentang bagaimana bisa memerintahkan orang untuk memperbanyak sedekah. Ya, berbanyak sedekah. Nah, tetapi kalau pembicaraan seperti ini, itu kan jarang yang dirahasiakan kan? Ya, pasti akan disampaikan. Itu ya, pasti akan disampaikan. Cuma mungkin yang ketiga ini yang penting itu. Au islahin bainan nas. Atau untuk islah kepada antara manusia yang orang yang bertikai gitu. Nah, kalau kita melakukan pembicaraan rahasia untuk memperbaiki hubungan antara dua orang yang bertikai, itu kan yang bertikai nggak boleh tahu kan? Ya kan nggak boleh tahu. Sebelum akhirnya rencana itu bisa dijalankan. Makanya di Riyadhus Shalihin itu disebut oleh Imam An-Nawawi ada 3 hal yang orang itu boleh bohong. Ya, selain itu nggak boleh bohong. Meskipun dengan apa namanya meskipun dengan bersenda gurau gitu. Nggak boleh bohong orang itu, kecuali 3 itu. Yang pertama, ketika kebohongan itu dilakukan saat perang. Kenapa? Karena perang itu tipu daya. Nah, bohong di situ boleh. Apa misalnya? Ya, misalnya ketika ada seorang tentara yang ditangkap, kemudian tentara diinterogasi gitu. Panglimamu ada di mana? Komandanmu ada di mana gitu. Nah, saat itu dia bohong, itu boleh itu. Soalnya kalau dia jujur kan konyol kan. Ya. Nondi komandanmu? Teng riko, Pak. Ah gitu kan. Ya, konyol kan. Ah, bohong boleh. Bahkan di situ dia harus berbohong kan, supaya jangan sampai komandannya ditangkap. Yang kedua, bohong itu boleh ketika pembicaraan suami istri di rumah terkait dengan problem tertentu. Misalnya, ya, seorang istri mengatakan pada suaminya, "Mas, ibu sampean kok benci aku, Mas. Temen wingi ngrasani aku bla 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 dan seterusnya." Suaminya mengatakan, "Enggak, kono ku dilem terus Dek karo ibuku," misalnya begitu. Padahal ibunya memang kurang suka. Ah, itu boleh bohong. Bayangkan kalau sang suami mengatakan, "Iya Dek, pancen aku gak seneng karo makku," misalnya gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya kan, apa yang akan terjadi? Dan kasus-kasus begini kan biasa terjadi kan di keluarga kan? Mertua yang gundem menantunya, ya kan? Kan biasa terjadi kan? Nah, itu biasa ketika didengar anak, ketika didengar menantunya kan biasanya lapor kepada suami atau istrinya gitu kan. Ibu sampean ternyata gak seneng karo aku. Lah, ibu jadi tanggoku ngene. Enggak tahu ibuku seneng karo sampean dan seterusnya begitu. Ya, bohong kan ini. Ketika memang ibunya memang kurang suka, tapi dia harus berbohong dengan mengatakan ibunya suka. Itu dibolehkan. Ya. Ya karena itu tadi kalau seandainya suaminya dengan polos mengatakan, "Iya Dek, panjenengan gak seneng karo emak," misalnya gitu. Yang ketiga, islah bainan nas. Ketika kebohongan itu dalam rangka untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru. Gitu. Itu boleh. Ya. Si A sama si B berseteru. Lapor kepada si C itu ya. "Oh, apa C iku A iku aduh mbek aku. Repot wis aku." Enggak, sakjane seneng mbek awakmu. Gitu. Meskipun dia benci. Ya kan? Itu dibolehkan. Jangan sampai si C ini malah semakin manas-manas gitu. "Oh iya pancene A iku wah malah ngene wah dan seterusnya." Tapi kan kadang-kadang yang kedua ini kan yang disenengi kan, supaya 2 orang ini
seteru gitu. Untuk sebuah tujuan memecah belah gitu. Ya, islahin bainan nas gitu. Nah, Bapak sekalian, saya kira di 3 konteks inilah, di 3 hal inilah najwa itu dibolehkan. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, betapa banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran sosial yang terjadi di masyarakat kita, dan naudzubillah mungkin kita pelakunya, tapi pelanggaran-pelanggaran itu kita anggap sederhana dan seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Mudah-mudahan tidak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.